Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orcitra Cinta Dwistani dengan NPM 200648396 Fisioterapi 2020 Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanik dan kinesiologi ankle and foot. Ankle and foot terdiri dari ankle joint, subtalar joint, dan intertarsal joint. Terbagi pada forefoot yang terdiri dari osa metatarsal dan osa palang, midfoot yaitu os navikular, os kuboid, dan os cuneiform, lalu rearfoot yang terdiri dari os talus dan os calcaneus. Distal tibiofibular joint merupakan sendi fibrosus yang dibentuk dari artikulasi distal os tibia dengan distal os fibula. Permukaan konveks pada os fibula dan konkev pada os tibia, termasuk sendi syndesmosis di mana pergerakannya terbatas. Fibula ke arah ventral dan dorsal saat plantar dan dorsal fleksi. Berikut merupakan gerak sendi tibiofemoral membuka dan menutup garpu. Arkus kaki, longit arch merupakan kontinum dari calcaneus dan kaput metatarsal. Transverse arch bagian proksimal dibatasi oleh os kuboid, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform lebih cekung, dan pada bagian distal oleh kaput metatarsal yang lebih datar. Ini merupakan bagian dari anterior transverse arch, lalu medial longitudinal arch, dan lateral longitudinal arch. Ankle joint, sendi yang dibentuk dari artikulasi antara os talus dengan distal dari os fibula dan distal os tibia pada permukaan inferior, termasuk ke dalam synovial hinge joint. Gerakan yang terjadi adalah dorsal dan plantar fleksi. Plantar fleksi terdiri dari otot gastrocnemius dan soleus dengan ROM 40-50 derajat, elastic and feel. Dorsal fleksi terdiri dari otot tibialis anterior dengan ROM 20-30 derajat, elastic and feel. MLPP dan CPP. MLPP ketika terjadi gerakan plantar fleksi, maka permukaan artikulasi sendi berkurang. CPP ketika terjadi gerakan dorsal fleksi, permukaan artikulasi bertambah dan stabilitas juga bertambah. Lalu terdapat dorsifleksi, plantar fleksi, traksi, translasi ke anterior, dan translasi ke posterior. Subtalar joint dibentuk dari 3 bidang artikulasi antara permukaan superior os calcaneus dengan permukaan inferior os talus. Konveks yaitu os talus dan konkev adalah os calcaneus. Pergerakan sendi berlawanan dengan tulang atau gerakan roll dan glide berlawanan. Gerakan pada subtalar joint yaitu twisting yang kompleks berperan pada gerakan inversi atau eversi, abduksi atau adeduksi, dan dorsal plantar fleksi dengan ROM 5 derajat, hard and feel. Selanjutnya terdapat gerak valgus dan varus. Intertarsal joint terdiri dari taleo-calcaneonavicular joint yaitu ball and socket joint yang dibentuk dari artikulasi os talus, os calcaneal, dan os navicular. Konveks terdapat pada talus dan konkev pada os calcaneal dan navicular, berperan pada gerak plantar dan dorsal fleksi. Lalu calcaneo-cuboid joint yaitu saddle joint dibentuk dari artikulasi os calcaneal dengan os cuboid, berperan pada plantar dan dorsal fleksi. Cuneo-navicular joint yaitu saddle joint dibentuk dari os cuneiform dan os navicular. Terdapat gerak dorsifleksi, plantar fleksi, cuboideo-cuneo-navicular joint yaitu dibentuk dari os cuboid, os cuneiform, dan os navicular, berperan dalam gerak inversi dan eversi. Berikut merupakan gerak inversi dan eversi. Intercuneiform joint yaitu sendi yang dibentuk dari os cuneiform medial, lateral, dan intermediate. Terjadi gerakan translasi saat gerakan pronasi supinasi, juga inversi dan eversi. Berikut merupakan gerak inversi dan eversi. Tarsometatarsal joint adalah sendi plane joint yang dibentuk dari os cuneiform medial, intermediate, dan lateral, serta os cuboideum dengan os metatarsal 1-5. Terjadi peningkatan serta pengurangan arkus saat terjadi gerakan dorsal dan plantar fleksi. Terdapat gerak dorsifleksi, plantar fleksi,
traksi, metatarsopalangeal joint atau MTP joint, yaitu sendi sinovial kondyloid yang merupakan hasil artikulasi dari os metatarsal 1 sampai 5 dengan os proksimal palangeal. Berperan pada gerak fleksi dan ekstensi juga abduksi adeduksi. MLPP ekstensi 11 derajat dan CPP full ekstensi. Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal, searah sumbu longitudinal palang. Terdapat gerak fleksi, ekstensi, traksi ke arah distal, dan translasi searah gerak angular. Proksimal dan distal interpalangeal joint. Sendi hasil artikulasi antara proksimal dan intermediate palangeal serta antara intermediate dan distal palangeal, termasuk ke dalam synovial hinge joint dengan MLPP fleksi 10 derajat dan CPP ekstensi penuh, lalu gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah sumbu longitudinal palang. Terdapat gerak fleksi, ekstensi pada proksimal interpalangeal joint, lalu fleksi dan ekstensi pada distal interpalangeal joint, lalu traksi selalu ke arah distal searah sumbu longitudinal palang, dan translasi searah gerak angular. Terdapat gerak isometrik untuk dorsal fleksi, plantar fleksi, inversi, dan eversi. Salah satu kondisi patologis pada ankle yaitu ankle sprain. Ankle sprain atau pergelangan kaki yang terkilir merupakan cedera muskuloskeletal yang paling sering terjadi pada pergelangan kaki. Penyakit ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan gerak inversi dan plantar fleksi dari pergelangan kaki saat menapakkan kaki. Ankle sprain umumnya terjadi pada 3 lokasi, yaitu ankle sprain lateral, ankle sprain medial, dan syndesmosis sprain atau high ankle sprain. Contoh aktivitas sehari-hari yaitu saat berjalan menggunakan tumit. Dengan atrokinematik selama dorsal fleksi ankle, talus akan sliding ke arah posterior dan fibula bergerak ke arah proksimal dan lateral. Otot penggerak pada ankle pada dorsifleksi adalah tibialis anterior, dipersarafi oleh peroneus profundus nerve. Berjalan dengan tumit membuat deformasi tumit akan lebih besar daripada deformasi rata-rata di telapak kaki saat manusia berdiri tegak di atas landasan rata. Beban yang besar di area tumit ini akan menyebabkan terjadinya masalah nyeri di telapak kaki seperti plantar fasciitis yang diantaranya disebabkan oleh calcanea atau heel spur. Sekian video dari saya, terima kasih.